Pertama kita ada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul dan menghadiri pertemuan hari ini. Pada salam kita hadirkan kepada Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk umat yang nantinya akan mendapat syafaat dari ayat baiklah. Amin. Hari ini masuk ke pertemuan kedua di mata kuliah media muda terketika. Pertama itu kita bahas EPS, lalu kontrak kuliah, definisi dari media pembelajaran. Yang terakhir, ada semua. Alhamdulillah. Kita mulai agar kita berkeberkahan dan kemudahan dalam proses pembelajaran ini. Saya minta kita berdoa. Sebelum kita mulai, kita berdoa agar belajar ini berkah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi amin. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum masuk ke materi, kita mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu di pertemuan pertama. Minggu lalu kita ada bahas definisi dari media dan lalu media pembelajaran. Ada yang masih ingat? Di tangan? Oke, tangan. Pembelajaran minggu lalu itu mengenai media pembelajaran, yang mana media pembelajaran itu ialah segala bentuk alat, bahan ataupun teknologi yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Jadi media itu bisa visual, bisa audio, bisa seperti ini, pakai slide. Penelitian yang sudah ada bahwa media pembelajaran matematika ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. Lalu pendidik atau guru dapat menciptakan pembelajaran inovatif, menarik dan efektif, yang nantinya pada akhirnya itu akan membantu siswa agar lebih mudah memahami konsep matematika. Kalau tadi jelas menarik karena ya kalau kita pakai media nanti ke siswa itu siswanya akan terstimulasi untuk itu belajar. Lanjut. Nah, berikut adalah capaian pembelajaran dari mata kuliah ini dan tujuan pembelajaran dari perkuliahan hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, mahasiswa itu mampu memahami dan menjelaskan fungsi media pembelajaran. Yang kedua, memahami dan menjelaskan peranan media pembelajaran dalam pembelajaran matematika. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau tidak ada media? Apakah pelajaran tidak bisa? Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Ketika kita membaca juga, saya rasa sedikit guru kita yang menggunakan media saat kita belajar matematika. Nah, apakah bisa pembelajaran berpelajaran? Bisa saja. Namun ini kan usaha kita agar hasil dari pembelajaran itu lebih baik. Ini kan termasuk ikhtiar kita. Nah, yang seperti kita tahu, ikhtiar itu untuk kita umat muslim adalah salah satu wujud iman kita dan mengajar kita tentang menjawab atas pilihan kita. Kan kita sini pilihan kita sebagai calon pendidik. Saya dosen dan Anda akan menjadi calon guru. Jadi kita harusnya ada rasa tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik. Ini merupakan usaha kita. Oke. Lanjut. Kalau di sekolah, perbedaan seorang guru. Kalau dulu waktu saya sekolah itu, guru itu hanya sebagai instruktur. Nah, dia teaching atau mengajar. Jadi guru adalah satu-satunya sumber ilmu, sumber pengetahuan. Guru menuangkan semuanya ke siswa. Jadi siswanya cenderung tidak aktif. Nantinya siswanya hanya menerima dari guru saja, jadi tidak aktif. Nah, sekarang sudah beralih peran guru. Sekarang sudah jadi fasilitator, yaitu peran guru hanya mengarahkan sesuatu belajar, memfasilitasi. Misal dengan adanya media ini, guru hanya mengarahkan siswa pada proses pembelajarannya. Misal cara menggunakan medianya, atau cara mencari jawabannya, langkah-langkahnya dengan menggunakan media. Nah, dan juga ada sesuatu aktif itu kita bentuk kelompok, seperti yang saya lakukan di kelas ini, kita bentuk kelompok dan kelompoknya itu nanti ketika kalian menjadi
bentuklah kelompok siswa itu yang heterogen, artinya beragam. Agar apa? Agar siswa itu mampu bekerjasama dengan orang-orang yang backgroundnya berbeda nanti di masyarakat. Nah, misal berbeda suku, berbeda latar belakang pendidikan nanti di masyarakat, atau kan nanti kalian mengajar sekolah umum perbedaan agama antara siswanya itu harus disatukan dalam kelompok. Jadi satu kelompok itu heterogen. Jadi di sini guru itu hanya memfasilitasi, mengajarkan siswa untuk belajar. Kita masuk ke fungsi media pembelajaran. Nah, kita lihat di sini ada menurut Direct Foundry dan menurut Memang. Yang pertama, membangkitkan motivasi dari siswa, jelas membangkitkan motivasi dari siswa. Lalu mengaktifkan respon siswa. Siswa akan lebih tertarik untuk respon ketika kita menggunakan media pembelajaran, apalagi matematik ya. Dan belajarnya lumayan sulit atau tidak menarik kepada siswa. Lalu menyediakan stimulus belajar, memberikan latihan literasi. Kalau menurut Meknau, fungsi media pembelajaran itu mementingkan kebutuhan siswa, lalu memberikan motivasi, memberikan kejelasan, dan memberikan stimulus kepada siswa. Ini kan menurut Ami. Misal kita tidak melihat ini pun, kalau kita merefleksi diri, bagaimana kita dulu sekolah, pelajaran sekolah, usia sekolah. Coba bayangkan kalau kita belajar matematika itu tidak pakai media. Misal pada materi ruang. Bayangkan kalau misal dibandingkan kalau misalnya guru hanya membacakan dari buku atau membacakan atau menunjuk gambar yang dari buku, akan berbeda kalau misalnya naik tingkat misalnya guru menggambarkan, itu akan lebih mudah. Termasuk media kan, termasuk gambar visual ya, digambarkan. Atau kalau naik lagi medianya, pakai PowerPoint misalnya, walaupun sama-sama gambar kubus misalnya, tapi dia lebih nampak itu kalau ketiga dimensi. Atau yang lebih bagus lagi, kalau belajar geometri atau ruang dari contoh kita, pakai lerbaga. Kalau kita pernah lihat dari kartun, jadi siswa memahami sisinya dan cara berpikir gimana di kartun, gambar dulu jarak-jaraknya seperti apa. Atau ada yang besi-besi hanya pangkal, itu bisa memahami nanti siswa itu paham kalau rusuknya berapa atau berapa panjangnya. Jadi kan kita bisa bayangkan keadaan dulu kita di sekolah itu, bandingkan tanpa media dan media-media yang lain, mana yang lebih menarik dan pasti memudahkan. Terus selanjutnya yaitu peranan dari media pembelajaran. Nah, ini sudah duduk di kelompok masing-masing kayaknya. Untuk peranan media pembelajaran, saya minta kalian diskusi. Saya beri waktu sekitar 10 menit lah, 15 menit untuk diskusi yang nantinya akan dipresentasikan perwakilan kelompok. Jadi saya minta ada 2 kelompok aja untuk presentasi. Jadi yang mau didiskusikan itu saya memakai lembar kerja mahasiswa. Saya bagi per kelompok ya. Dikerjakan, diskusikan, lalu nanti dibicarakan satu orang untuk presentasi. Jadi perannya itu untuk
atau bahkan gunung dalam konsep Pitagoras dengan video atau slide gambar, kita tidak perlu harus pergi ke gunung atau keluar dari kelas, Pak. Oke. Itu peran dari media belajar matematika yang pertama. Ada lagi? Oke, satu kelompok lagi ya. Silakan. Jadi menurut kelompok keempat, peran media sosial itu adalah untuk mengatasi perbedaan pengalaman pribadi yang dirasakan oleh peserta didik. Misalnya ada benda atau bentuk yang belum pernah dia lihat dalam satu atau dua siswa, dengan adanya media sosial itu bisa menjadikan satu pemahaman atau persepsi dari suatu benda itu dibangun untuk ruang apa. Dan juga dalam hal ini contohnya seperti materi bangun ruang. Ya, benar sekali ya. Kalau misal kita ada yang mau diukur, seperti tadi gunung, atau ada materi kita juga seperti mengukur ketinggian geodesi dengan bayangannya, dengan pila, yaitu seperti Pitagoras. Itu kita hanya bisa dengan media, kita buat gambarnya atau animasi dan sebagainya. Sampai kita pada kesimpulan, ada yang bantu saya kesimpulan, ada yang bantu menyimpulkan, kita simpulkan sama-sama. Iya. Kesimpulan karena media itu dapat membuat pembelajaran itu lebih menarik untuk siswa. Ya, betul sekali. Ada lagi? Oh iya. Jadi media ini juga mempermudah dalam belajar matematika. Oke, kita simpulkan bahwa fungsi dan peranan media pembelajaran dalam matematika. Yang pertama jelas membuat siswa jadi lebih menarik, memberikan pengalaman belajar untuk siswa. Yang tadinya mungkin siswa tidak tahu bentuk, misalnya memberi pengalaman belajar itu maksudnya ketika kita belajar ke balok yang berdiri. Kalau kita langsung bilang, contohnya kulkas, kan siswa-siswa kita nantinya, siswa kalian nantinya kan itu berasal dari pikiran berbeda. Pasti ada kemungkinan ada yang belum pernah lihat kulkas, bisa aja. Nah, nanti kalau kita buat gambarnya, oh ternyata ini bentuk baloknya, ini bentuk kulkasnya. Ternyata itu contohnya. Jadi selain membuat pelajaran menjadi lebih menarik dan memberikan pengalaman belajar untuk siswa, jelas mempermudah pemahaman konsep matematika untuk siswa nanti. Nah, oke, itu kesimpulannya. Lalu untuk di akhir saya akan memberikan kuis untuk kuis harian. Nanti soalnya akan saya kirim. Ini saya akan kirim ke grup WhatsApp kelas kita. Nanti Anda jawab lalu dikirimkan lagi ke grup. Tapi di video ya, tadi kan kita kelompok, sekarang di video. Saya ingin tahu pendapat Anda masing-masing tentang fungsi dan peranan media pada matematika ini. Oke, jadi sebelum kita akhiri dan pertanyaan sudah terjawab. Ada lagi pertanyaan? Oke, tidak ada. Terima kasih untuk kehadiran kalian hari ini, untuk partisipasinya. Saya sangat mengapresiasi diskusi kelompok dan presentasinya masing-masing kelompok tadi. Oke. Kita akhirilah kemudian kita akhiri dengan gerakan mandala.